Pernahkah kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang sama, merasa lelah dan tidak bersemangat? Kamu bangun setiap pagi dengan perasaan hampa, berharap ada sesuatu yang bisa membuat hidupmu lebih baik, lebih bermakna. Kamu melihat orang lain sukses, bahagia, dan penuh energi, dan kamu bertanya-tanya, bagaimana caranya? Kamu sudah mencoba berbagai cara, mulai dari membaca buku motivasi, hingga ikut seminar, tapi hasilnya nihil. Kamu merasa seperti kegagalanmu sudah tak terhindarkan. Tapi, bagaimana jika aku bilang, dalam hanya 7 hari, kamu bisa mengubah semua itu? Hanya 7 hari. Untuk melepaskan belenggu kebiasaan buruk, membangun fondasi yang kuat, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ini bukan janji kosong. Ini adalah peta jalan yang bisa kamu ikuti, satu hari demi satu hari, untuk mencapai perubahan yang nyata, tanpa gagal. Siap? Mari kita mulai. Bagian 1. Hari pertama, menggali akar masalah. Selamat datang di hari pertama dari perjalanan transformatifmu. Kita tidak akan langsung melompat ke hal-hal besar, karena perubahan sejati dimulai dari dalam. Hari ini, fokus kita adalah introspeksi. Ambil satu jurnal kosong atau selembar kertas, dan kita akan jujur pada diri sendiri. Tuliskan semua kebiasaan burukmu. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu sepele. Apakah itu manundenanda, pekerjaan, terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial, atau mengabaikan kebutuhan fisikmu? Tuliskan semuanya. Lalu, di sebelahnya, tuliskan kenapa kebiasaan itu kamu lakukan. Apakah itu karena rasa takut, rasa malas, atau kebiasaan yang sudah mendarah daging? Mengapa kamu merasa harus melakukan hal-hal itu? Setelah itu, tuliskan dengan jelas apa yang ingin kamu capai dalam 7 hari ini. Jangan hanya mengatakan ingin lebih baik, jadikan itu spesifik. Misalnya, aku ingin mulai lari selama 30 menit setiap hari, atau aku ingin membaca satu bab buku setiap malam. Menuliskan tujuan ini akan membuat mereka menjadi nyata dan bisa dicapai. Dengan menggali akar masalah dan menetapkan tujuan yang jelas, kamu telah mengambil langkah pertama yang paling penting. Bagian 2. Hari kedua, menciptakan ritual pagi yang mendobrak. Hari kedua adalah tentang memenangkan pagi. Pagi hari adalah fondasi dari seluruh harimu. Jika kamu memulainya dengan lesu, maka sisa hari itu akan mengikuti. Mulai hari ini, kita akan menciptakan ritual pagi yang kuat. Jangan langsung menyentuh ponselmu begitu kamu bangun. Beri dirimu jeda. Habiskan 20 menit pertama harimu untuk hal-hal yang menyehatkan mental dan fisik. Kamu bisa memulai dengan minum segelas air putih, melakukan peregangan ringan selama 5 menit, dan kemudian menuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Kebiasaan kecil ini akan menggeser fokusmu dari hal-hal negatif menjadi hal-hal positif. Setelah itu, bacalah sesuatu yang menginspirasi selama 5 menit atau dengarkan podcast motivasi. Setelah ritual ini, barulah kamu bisa mulai mengecek ponselmu, tapi dengan batas waktu yang jelas. Dengan melakukan ini, kamu melatih otakmu untuk memulai hari dengan kendali, bukan reaktivitas. Ini adalah cara ampuh untuk menciptakan momentum positif. Bagian 3. Hari ketiga, mengendalikan waktu dengan bijak. Di hari ketiga, kita akan berhadapan dengan musuh terbesar, produktivitas. Distraksi. Ada begitu banyak hal yang menarik perhatian kita, dari notifikasi di ponsel hingga godaan untuk menonton serial TV. Hari ini, kamu akan menjadi master dari waktumu sendiri. Identifikasi 2 hal paling penting yang harus kamu selesaikan hari ini. Sebut saja, itu tugas besar. Fokuskan seluruh energimu untuk menyelesaikan 2 tugas ini terlebih dahulu. Sebelum kamu melakukan hal lain, kamu bisa menggunakan teknik Pomodoro bekerja, fokus selama 25 menit. Lalu istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini sampai 2 tugas besarmu selesai. Satu hal yang tidak kalah penting adalah menetapkan batasan. Putuskan waktu di mana kamu akan berhenti bekerja atau belajar. Jangan biarkan pekerjaan mengambil alih seluruh waktumu. Menetapkan batasan ini adalah bentuk penghargaan untuk diri sendiri dan memungkinkanmu untuk bersantai tanpa rasa bersalah. Bagian 4, hari keempat, membangun tubuh yang kuat dan sehat. Kamu tidak bisa menjadi versi terbaik dirimu
jika tubuhmu tidak mendukungnya. Hari keempat, fokus kita adalah kesehatan fisik. Ini bukan tentang diet yang ketat atau olahraga yang melelahkan. Ini tentang membuat pilihan-pilihan kecil yang berkelanjutan. Mulai dengan mengganti satu makanan yang tidak sehat dengan pilihan yang lebih baik. Misalnya, jika kamu terbiasa makan camilan manis, ganti dengan buah atau kacang-kacangan. Perubahan kecil ini jauh lebih mudah dipertahankan daripada perubahan drastis. Lalu, sisihkan 30 menit untuk bergerak. Ini bisa berupa jalan santai di sekitar rumah, menari di kamar, atau melakukan yoga. Olahraga tidak hanya membakar kalori, tetapi juga melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Dengan merawat tubuh, kamu memberinya energi yang dibutuhkan untuk menjalani hari-hari yang lebih produktif dan bahagia. Bagian 5. Hari kelima, menguasai pikiranmu. Pikiran kita adalah medan perang. Hari ini, kita akan melatih kekuatan mental dan mengendalikan pikiran-pikiran negatif yang sering muncul. Sadarilah pikiran-pikiran negatif yang muncul. Jangan melawannya. Cukup amati. Pikirkan dirimu sebagai pengamat yang netral. Lalu, secara sadar, ganti pikiran negatif itu dengan afirmasi positif. Misalnya, jika kamu berpikir, "Aku tidak akan bisa," ganti dengan, "Aku mampu, dan aku akan mencoba yang terbaik." Lakukan meditasi singkat selama 10 menit. Kamu bisa menggunakan aplikasi, atau hanya duduk diam dan fokus pada napasmu. Meditasi membantu menenangkan pikiran, meningkatkan fokus, dan mengurangi kecemasan. Dengan melatih pikiranmu setiap hari, kamu menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan ketenangan batin. Bagian 6. Hari ke-6. Memperkuat hubungan sosial. Hari ke-6 adalah tentang koneksi dengan orang lain. Kamu tidak bisa sukses sendirian. Hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu adalah bagian penting dari kehidupan yang bahagia dan bermakna. Hari ini, coba hubungi satu orang yang sudah lama tidak kamu ajak bicara. Entah itu teman lama atau anggota keluarga. Tanyakan kabar mereka dengan tulus. Tunjukkan bahwa kamu peduli. Juga, berikan pujian tulus kepada setidaknya satu orang. Mungkin itu rekan kerja yang melakukan pekerjaan dengan baik, atau pasanganmu yang selalu mendukung. Memberikan energi positif kepada orang lain juga akan kembali padamu. Membangun hubungan yang kuat akan memberimu jaringan dukungan yang tak ternilai saat kamu membutuhkannya. Bagian 7. Hari ke-7, refleksi dan perencanaan jangka panjang. Selamat! Kamu telah berhasil menyelesaikan perjalanan 7 hari ini. Hari ke-7 adalah hari untuk refleksi dan merayakan. Ambil jurnalmu kembali dan tuliskan apa yang telah kamu pelajari, apa yang kamu rasakan, dan apa saja yang telah berubah. Rasakan rasa bangga pada diri sendiri. Kamu telah mengambil langkah-langkah nyata untuk menjadi lebih baik. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan seumur hidup. Gunakan momentum ini untuk merencanakan 7 hari berikutnya. Apa satu hal dari minggu ini yang ingin kamu pertahankan? Apa yang ingin kamu tingkatkan? Ingat, perubahan adalah proses, bukan tujuan akhir. 3 hal yang harus kamu ingat. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak besar. Kamu memiliki kekuatan untuk membentuk takdirmu sendiri. Dengan mengikuti panduan ini, kamu bukan hanya mengubah kebiasaan, tetapi juga mengubah dirimu. Kamu telah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Ini adalah langkah pertama menuju versi terbaik dirimu. Dan yang paling penting, kamu melakukannya tanpa gagal. Sekarang, tutup matamu, tarik napas dalam, dan rasakan kekuatan itu di dalam dirimu. Kamu sudah siap. Bagian 8. Menghadapi kemunduran itu normal. Mari kita jujur. Tidak ada perjalanan perubahan yang mulus. Kamu akan menghadapi hari-hari di mana kamu merasa malas, lelah, dan ingin kembali ke kebiasaan lama. Ini bukan kegagalan. Ini adalah bagian normal dari proses. Kunci untuk menjadi versi terbaik dari dirimu bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang bagaimana kamu bangkit setelah jatuh. Di hari ke-8 dan seterusnya, bersiaplah untuk kemunduran. Ketika itu terjadi, jangan menghukum dirimu sendiri. Jangan berkata, "Aku sudah gagal." Sebaliknya,
Akui saja apa yang terjadi. Katakan pada dirimu sendiri, "Oke, aku melewatkan olahraga hari ini, tapi besok aku akan kembali lagi." Gunakan aturan satu kali. Artinya, jika kamu tergelincir, biarkan itu terjadi satu kali saja. Jangan biarkan satu hari buruk berubah menjadi 2, lalu 3, dan seterusnya. Kembali ke jalur secepat mungkin. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang konsistensi dan ketahanan mental. Bagian 9. Kekuatan lingkungan. Lingkunganmu, baik fisik maupun sosial, memiliki pengaruh yang sangat besar pada dirimu. Jika kamu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, kamu harus berada di lingkungan yang mendukung hal itu. Pertama, bersihkan ruang fisikmu. Rapikan kamarmu, meja kerjamu, dan tempat-tempat yang sering kamu gunakan. Lingkungan yang rapi dan terorganisir akan membantu pikiranmu menjadi lebih jernih dan fokus. Kedua, evaluasi lingkungan sosialmu. Siapa orang-orang yang kamu habiskan waktumu bersama? Apakah mereka menginspirasi dan mendukungmu, atau malah menarikmu kembali ke kebiasaan lama? Pilihlah dengan bijak. Kamu tidak harus memutus hubungan dengan semua orang, tetapi kamu bisa membatasi interaksi dengan mereka yang energinya negatif. Carilah orang-orang yang memiliki tujuan serupa denganmu. Bergabunglah dengan komunitas atau kelompok yang positif. Ingat, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu ajak bergaul. Pilihlah dengan bijak, karena lingkunganmu membentuk dirimu. Bagian 10. Menjaga momentum. Kamu telah membangun fondasi yang kuat, dan sekarang saatnya untuk menjaga momentum ini tetap hidup. Perubahan bukanlah sprint, melainkan maraton. Buatlah sistem, bukan hanya tujuan. Tujuannya adalah membaca buku, tapi sistemnya adalah membaca 10 halaman setiap malam sebelum tidur. Tujuannya adalah menjadi bugar, tapi sistemnya adalah berolahraga 3 kali seminggu selama 30 menit. Dengan berfokus pada sistem, kamu akan secara otomatis mencapai tujuanmu. Rayakan setiap kemenangan kecil. Ketika kamu berhasil menyelesaikan tugas yang sulit, berikan dirimu hadiah kecil. Mungkin itu segelas kopi kesukaanmu, atau menonton satu episode serial yang kamu suka. Merayakan kemenangan kecil akan melepaskan dopamin di otakmu, yang akan membuatmu ingin terus melakukan kebiasaan baik itu. Yang terpenting, jadikan ini sebagai gaya hidup, bukan hanya proyek 7 hari. 7 hari adalah awal. Sekarang, tugasmu adalah mengintegrasikan kebiasaan-kebiasaan baru ini ke dalam kehidupan sehari-harimu secara permanen. Kamu telah mendengar semua langkahnya, dari introspeksi di hari pertama hingga menjaga momentum di hari ke-10. Ini bukan sihir. Ini adalah kerja keras, komitmen, dan ketahanan. Perjalananmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu tidak akan berakhir dalam 7 hari, tapi 7 hari ini telah membuktikan bahwa kamu bisa melakukannya. Kini, waktunya untuk bertindak. Jangan tunda lagi. Mulailah hari pertamamu sekarang. Ambil jurnal itu, tuliskan kebiasaan burukmu, dan tetapkan tujuanmu. Aku janji, ini akan menjadi salah satu keputusan terbaik yang pernah kamu ambil. Jangan lupa untuk berikan jempol jika kamu merasa video ini bermanfaat. Bagikan ke teman-temanmu yang juga butuh motivasi. Dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa satu kebiasaan baru yang akan kamu mulai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kekuatan untuk berubah ada di dalam dirimu. Kamu bisa melakukannya.